Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Kang Ucup Merpati Free Fly. Oke sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan jasmani maupun rohani ya. Dan semoga kita pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan ya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin, Allahumma amin. Oke sahabat, di video kali ini ada subscriber saya bertanya pada saya ya, yaitu, Bang, kenapa merpati saya waktu saya bumerangin kadang-kadang hinggap di tanah dan kadang-kadang ke glove? Oke. Ini pertanyaan yang agak sulit ya untuk saya jawab, karena ini banyak alasannya. Kenapa merpati suka ke tanah, kadang-kadang juga mau ke glove, ke tangan. Nah, oke sahabat, untuk pecinta merpati free fly, sebelum kita mencetak merpati ya, kita lihat apa motif tujuan dari mencetak merpati free fly itu tadi ya. Maksudnya gini, kita main merpati free fly ya, yang kita lihat dalam merpati itu dalam segi apa? Segi penerbangan atau segi hanya untuk hias, atau dilihat dari segi hanya untuk jinak saja? Nah, kan macam-macam alasan kita main free fly. Nah, dari kasus ini ya, soalnya gini, mencetak merpati free fly itu dari jenis merpati yang kita pakai sebagai bahan mencetak merpati free fly itu banyak sahabat variasinya ya. Kalau kita pakai merpati rumahan ya, kalau kita pakai merpati rumahan jelas kadangkala bondingnya kurang bagus, karena rata-rata merpati rumahan itu kurang enak untuk dibuat free fly ya, juga kurang kuat untuk terbang, atau yang bisa dikatakan malas terbang ya. Itu. Kedua, kalau kita mencetak merpati free fly dari usia 2 minggu atau 3 minggu ke atas, itu rata-rata bondingnya tidak untuk bonding ke kita atau ke orang, tapi melainkan bonding karena merpatinya itu sangat lapar. Itu kita kalau mencetak merpati free fly dari usia yang agak besar loh ya. Apalagi kalau kita mencetak dari usia dewasa, bisa. Akan tetapi kalau kita mencetak dari merpati sudah dewasa, rata-rata terapi lapar. Sampai-sampai merpatinya itu kurus banget. Kasihan ya. Kalau saya dalam hati saya ya sangat kasihan kalau kita mencetak merpati free fly terus kita terapi lapar. Ya betul ikut kepada kita, jinak kepada kita, karena dia itu lapar. Nah, kadang-kadang kalau kita mencetak merpati free fly dari dewasa ya, kadang-kadang kita terbangin, begitu satu putaran aja dia sudah nemplok kemana-mana ya.
Ya ke tanah, ya ke genting, ya ke tembok, ya ke pagar, kadangkala di atap rumah, ke sembarang tempat lah. Tapi begitu kita panggil dengan umpan pakan, dia nyamperin juga. Karena dia bondingnya bukan karena bonding ke kita ya, tapi bondingnya karena lapar. Ada juga bonding karena dia mencetaknya dari merpati sudah dewasa. Bondingnya karena jodohnya juga bisa. Jodohnya yang betina itu free fly. Terus dia mencetak merpati dari dewasa jantan, akhirnya jodoh. Nah, otomatis yang jantan tadi ngikut yang betina. Apalagi yang dipakai itu jenis merpati kebutan atau merpati kolong. Sudah pasti dia ikut betinanya. Karena apa? Karena merpati kebut atau merpati kolong itu kalau birahinya tinggi ya, dia selalu ikut yang betina. Itu sahabat. Jadi kalau menginginkan mencetak merpati free fly yang bagus adalah ya jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung sahabat ya. Yaitu mencetak dari usia 7 hari sampai 10 hari. Dalam kondisi piye masih kemerbung itu loh, masih belum keluar bulunya ya, masih kemerbungnya itu pun masih masih kecil-kecil ya. Loh, karena apa saya sarankan mencetak merpati dari usia 7 sampai 10 hari. Keuntungannya banyak sahabat. 1. Merpati dalam usia 7 sampai 10 hari kalau kita adopsi, otomatis pola pikirnya sudah ikut ke kita. Sudah ikut ke orang. Karena apa? Naluri waktu dia masih usia 7 sampai 10 hari belum begitu nampak sahabat. Bahkan sampai dewasa pun ya, sampai dewasa, sampai beranak pinak, sampai tua pun masih ikut ke kita. Karena memang betul-betul bonding ke orang, ke kita. Itu sahabat. Meskipun merpatinya 1 tahun tidak terbang ya, bayangkan 1 tahun tidak terbang, dia merpatinya mengeram, beranak pinak, nggak sempat kita free fly. Setahun baru kita free fly, masih ikut, masih bonding. Soalnya pengalaman merpati saya seperti itu, bahkan ada yang lebih 1 tahun, 2 tahun mungkin tidak saya free fly, beranak pinak, terus saya free fly, tetap bonding, tetap asik, tetap oke bondingnya, mengunci pada kita. Karena apa? Memang betul-betul tidak respon terapi lapar, melainkan melainkan merpatinya itu bonding karena ya bonding ke kita, bonding ke owner gitu loh. Jadi kalau kasus merpati turun ke tanah dan kadangkala merpati turun ke glove, penyebabnya banyak sekali sahabat. 1 ya. 1, merpati itu kalau kita melatih dibumerangin ya, itu terlalu kita push. Kita push itu sudah lelah tapi masih kita latih terus. Nah, jadi dia kelelahan, akhirnya hinggap ke sembarang tempat. Itu. 2, usia ya sobat ya. Karena usia merpatinya mungkin dari mungkin masih usia belum saatnya untuk terbang. Sekitar berapa ya, usia 1,5 bulan merpati belum siap terbang, terus kita latih bumerang, belum begitu kuat terbang, kita paksa. Nah, itu nanti betul sih memang nanti kedepannya bagus sih bagus. Cuma kalau kita
dibumerangin secara usia masih dini ya, jangan terlalu dikerasin ya. Contohnya jangan terlalu dipush, secukupnya saja untuk melatih otot-otot gitu aja. 3 kali dibumerangin, turun ke glove ya sudah. Nanti kalau kita ngelatih ya berapa jam lagi, atau kita ngelatih pagi hari ya sore hari baru kita latih lagi. Ya gitu, sampai betul-betul merpatinya sudah kuat terbang. Baru kita boleh push, tapi jangan terlalu, kita lihat kondisinya ya sahabat ya. Nah, itu salah satu penyebab kenapa merpati mudah turun ke tanah dan kadangkala ke glove. Nah, kalau mencetak merpati dari dewasa ya rata-rata ya gitu, ke sembarang tempat. Soalnya memang betul-betul bondingnya tidak karena ke owner, tapi melainkan ke pakan. Ya, yang ketiga sahabat ya, kenapa saya sarankan mencetak merpati free flight dari usia 7 sampai 10 hari ya, yaitu naluri sahabat. Kalau kita ambil dari indukan itu usia 7 sampai 10 hari ya, jelas naluri dari indukannya itu sangat minim. Beda lagi kalau kita ambil dari indukan sekiranya usia 2 minggu atau 3 minggu. Itu naluri dari induknya masih ke bawah, atau naluri liarnya ke bawah. Ya, naluri hewan, maksudnya naluri hewannya, merpatinya itu ke bawah. Apalagi kalau sudah agak dewasa, wah jelas akan nampak ya, naluri induknya akan nampak sekali ya. Waktu iyik-iyik kayak gini bondingnya bagus karena dia itu terapi lapar ya. Kalau mencetak dari usia 2 minggu ke atas itu, wah kalau piyikan gini, wah responnya sangat bagus sahabat. Akan tetapi ya, kalau sudah menginjak agak dewasa, naluri induknya akan nampak. Bandelnya minta ampun sahabat. Iya, saya sudah berpengalaman ya. Pernah saya mencetak merpati dari usia 3 bulan. 3 bulan, sorry 3 minggu ya. Ada ekornya sudah tumbuh segini sahabat. Waktu iyik-iyik, waktu dia masih piyikan bunyi iyik-iyik, itu sangat bagus sahabat. Tapi kalau sudah usia 3 bulan menginjak dewasa, wah nalurinya mulai nggak mau dipanggil, ya jelas kebanyakan escape sahabat. Terus kadangkala kalau ada merpati liar, dia selalu ngikut. Karena apa? Naluri liarnya akan timbul. Beda kalau kita mencetak dari usia 7 sampai 10 hari sahabat. Lain. Semakin dewasa merpati yang cetakan dari 7 hari itu semakin bonding ke owner, ke kita. Semakin dewasa semakin menjadi induk, wah itu sangat mengunci sekali ya. Malah lebih bagus sahabat. Kalau kita bawa kemana-mana ya, kalau memang betul-betul cetakan dari kecil, dari 10 hari, kita bawa ke kayak ke kampung, nggak luas seperti sawah ya, sawah atau lapang atau apalah. Kalau benar-benar cetakan dari kecil, dari usia 7 hari, 10 hari, kita bawa di tengah-tengah kampung, kita urban, nggak khawatir nyangkut atau ikut merpati liar, nggak mungkin. Pasti ikut ke owner. Sudah mengunci memang, kayak bahasa Jawanya itu kemenungsan.
bisa dikatakan lulut. Nah, itu sahabat. Oke sahabat, sudah saya jawab kenapa merpati sering turun ke tanah atau kadangkala ke glove ya. Satu, memang faktor dari jenis merpati itu terah merpati apa, penerbang atau rumah atau rumahan atau merpati hias. Dua, usia terlalu dini, kita terlalu mengepus ya, melatihnya ya. Bumeranginya itu terlalu over. Ya, itu saran dari saya dan masukan dari saya ya. Mungkin ada teman-teman merpati free fly lain, ada pemikiran lain. Oke, monggo di kolom komentar ya. Di kolom komentar. Atau bisa menghubungi WA saya, kan ada di deskripsi saya ya. Oke sahabat, terima kasih ya atas waktunya. Semoga ini menjadi manfaat dan terhibur ya. Sekian dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum. Salam satu hobi. Terima kasih.